tentu targetnya ya sama, ya itu konsekuensi ya kita kalau bisa ya targetnya kan semifinal. Gue nggak melihat pattern, gue nggak ngelihat visi, gue nggak ngelihat pola yang diinginkan oleh Sintayong. Sorry itu sih, gue nggak ngelihat itu. Kesalahan pelatih adalah memilih pemain yang salah, terus Target dari PSSI untuk Sintayong di ajang Piala AFF 2024 gagal tercapai. Lalu bagaimanakah dengan nasib dari Sintayong? Ya, skuad Garuda gagal melaju ke semifinal Piala AFF usai tumbang dari timnas Filipina pada partai pamungkas grup B Piala AFF. Gol sematawayang timnas Filipina diraih dari titik penalti pada menit ke-63 yang dieksekusi oleh Martin Christensen. Skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain sejak pertengahan babak pertama setelah Muhammad Ferrari diganjar kartu merah langsung oleh pengadil di lapangan usai melakukan sikutan ke kapten timnas Filipina, yakni Amani Aguinaldo. Pelanggaran tersebut sempat menjadi perdebatan hebat di dalam lapangan. Namun sang wasit tidak bergeming dengan protes para pemain timnas Indonesia dan Muhammad Ferrari terpaksa mandi lebih cepat pada laga penting tadi. Skuad Garuda pada laga ini bermain cukup baik walau harus bermain dengan 10 pemain. Banyak peluang tercipta, namun sayang semua peluang tidak membuahkan hasil. Penalti yang didapat timnas Filipina juga menuai kontroversi. Di saat umpan pemain Filipina yang kedapatan mengenai pemain belakang skuad Garuda, tepat di dalam kotak penalti sendiri, yang kemudian dinyatakan handsball oleh wasit di lapangan. Sempat terjadi protes keras dari para pemain hingga ofisial timnas Indonesia di lapangan. Namun wasit asal Jepang tidak kunjung mengecek VAR ke tepi lapangan untuk memastikan pelanggaran tersebut penalti atau bukan. Skor 0-1 ini bertahan hingga akhir pertandingan. Dan usai laga, para supporter Indonesia meluapkan kekecewaannya di sosial media. Tagar Sintayong out pun bergema dengan hasil minor skuad Garuda tersebut. Menurut kalian, dalam mengandalkan pemain muda di ajang Piala AFF ini, apakah menurut kalian wajar jika hashtag Sintayong out digemakan? Target dari PSSI memang tidak tercapai. Namun admin kira jika hanya sekedar Piala AFF, tidaklah perlu sampai sang arsitek asal Korea Selatan ini didepak oleh PSSI. Lalu bagaimanakah menurut kalian? Timnas Indonesia ditargetkan lolos ke semifinal Piala AFF. Ketum PSSI Erick Thohir yang mengungkap hal itu. Indonesia belum tampil meyakinkan dalam 3 pertandingan di Piala AFF. Setelah menang atas Myanmar, tim Merah Putih imbang dengan Laos dan kalah dari Vietnam. Di kawasan Senen, Jakarta, Erick Thohir mengungkapkan target Indonesia di Piala AFF. Dia menegaskan lolos ke semifinal misi utama Indonesia. Erick Thohir meminta timnas Indonesia wajib menang saat berjumpa dengan Filipina. Timnas Indonesia yang saat ini terancam gagal melaju ke babak semifinal membuat Sintayong terkena dampaknya. Jika nantinya gagal, Sintayong memang menjadi orang yang paling bertanggung jawab terkait hal tersebut. Salah satunya adalah netizen Indonesia yang merupakan wartawan olahraga salah satu media besar nasional, yakni Muhammad Ali Mahruz. Melalui akun X pribadi dari Muhammad Ali Mahruz, ia menyuruhkan bahwa posisi pelatih asal Korea Selatan itu kini dalam keadaan terdesak. Saat ini, posisi pelatih timnas Indonesia, Sintayong, semakin terdesak, dalam kurung didesak, tulis Muhammad Ali Mahruz di cuitannya tersebut. Melihat cuitannya ini, banyak kemudian dari para netizen yang menyebut ini hal konyol, karena satu kegagalan bisa membuat Sintayong terdepak. Banyak netizen yang membela mantan pelatih timnas Korea Selatan itu karena prestasi yang sebelumnya ia capai bersama timnas Indonesia. Rata-rata netizen merasa lucu jika seandainya timnas tidak lolos ke semifinal Piala AFF dan ternyata Sintayong terdepak. Ini akan sangat memalukan jika posisi Sintayong menjadi taruhan di ajang yang sebenarnya tidak begitu penting bagi timnas Indonesia. Netizen meminta jangan samakan Piala AFF yang dalam lawakan netizen disebut Piala Ciki dengan Piala Dunia 2026. Terlebih yang dimainkan Sintayong di ajang Piala AFF ini hanyalah anak-anak muda yang mencari jam terbang di laga internasional. Di sisi lain, warga Malaysia berdalih usai negaranya tersingkir dari Piala AFF dengan terkesan menyindir timnas Indonesia yang belum pernah menjadi juara di turnamen tersebut. Setelah negaranya resmi gagal lolos ke semifinal, sejumlah netizen Malaysia pun bereaksi di media sosial mereka. Salah satunya diutarakan oleh akun X yang kerap memberitakan seputar sepak bola Malaysia, yakni OneFootball App. Akun tersebut mengatakan bahwa tidak masalah jika negaranya tersingkir dari Piala AFF kali ini. Yang terpenting Malaysia pernah juara ajang itu pada edisi tahun 2010 silam dengan mengalahkan timnas Indonesia. Kemudian warga Malaysia lainnya juga ikut memberikan komentar
Di antaranya akun Ridwan Roslim menyebut Harimau Malaya sengaja tersingkir. Sebab menurut akun itu, Malaysia ingin memberikan kesempatan untuk negara yang belum pernah menjadi juara Piala AFF. Pernyataan warga Malaysia itu terkesan sarkasme dengan menyindir timnas Indonesia yang belum pernah mencicipi trofi ajang 2 tahunan tersebut. Pelatih Pau Marty Vicente tidak mau mencari-cari alasan usai timnas Malaysia tersingkir di fase grup Piala AFF. Ia menyebut Harimau Malaya sudah berjuang. Pada laga terakhir grup A Piala AFF kemarin, timnas Malaysia ditahan imbang Singapura 0-0. Hasil itu membuat Malaysia hanya mengoleksi 5 poin dari 4 laga. Kondisi tersebut membuat mereka harus angkat koper lebih cepat. Singapura yang punya 7 poin mendampingi timnas Thailand sang pemunca dengan poin sempurna 12 ke semifinal Piala AFF. Mengawali Piala AFF, timnas Malaysia diimbangi Kamboja 2-2. Lalu pada laga kedua mereka berhasil comeback atas Timor Leste 3-2. Namun pada pertandingan selanjutnya dikalahkan Thailand 0-1. Terakhir diimbangi oleh Singapura 0-0. Timnas Malaysia di Piala AFF tidak diperkuat para pemain jagoannya seperti Arif Aiman, Matteo Davies, dan Feroz Faharudin. Mereka tidak dilepas oleh JDT. Selain itu, pemusatan latihan timnasnya juga terbilang minim. Akan tetapi, pelatih timnas Malaysia Pau Marty Vicente juga mencari-cari alasan. Dirinya memberikan komentar singkat soal pemain-pemain yang tidak dilepas oleh klubnya tersebut. Pau Marty mengambil sisi positif. Pria asal Spanyol itu mengapresiasi perjuangan timnas Malaysia dan berharap Harimau Malaya bisa sukses di masa depan karena dirinya berpisah setelah ajang Piala AFF ini. Jika ada klub yang lepas pemainnya, mungkin hasilnya berbeda. Tetapi kita nggak pernah tahu. Kami sedih dengan hasil-hasilnya dan harus tersingkir. Saya rasa kami pantas untuk bisa terus melaju. Namun inilah sepak bola. Kadang menang dan kadang kalah. Saya pribadi berterima kasih kepada para pemain dan juga para supporter yang terus bersama-sama bahkan di situasi sulit. Saya senang punya pengalaman ini dan bisa memberikan bantuan sedikit untuk timnas Malaysia. Kami sudah mencoba segalanya dan akhirnya seperti ini. Semoga timnas Malaysia bisa sukses di masa depan, kata Pau Marty Vicente. Kekecewaan supporter Malaysia atas kegagalan timnas Harimau Malaya melaju ke semifinal Piala AFF berujung pada tindakan vandalisme. Sejumlah oknum supporter dilaporkan melakukan perusakan fasilitas publik di Stadion ART, Bandar Tasik Selatan, pada Jumat malam 20 Desember kemarin. Insiden tersebut terjadi usai laga timnas Malaysia melawan timnas Singapura di Stadion Bukit Jalil yang berakhir imbang tanpa gol. Sebuah video yang diunggah di Twitter oleh akun Eli Bayre memperlihatkan supporter Malaysia merusak fasilitas kereta. Menanggapi kejadian ini, pihak Rapid KL melalui akun resmi mereka mengkonfirmasi bahwa insiden terjadi sekitar pukul 12.30 malam. Polisi segera dikerahkan untuk meredakan situasi dan mengeluarkan rombongan supporter dari stasiun guna mencegah kericuan lebih lanjut. Kerusakan akibat kejadian tersebut meliputi fasilitas di stadion dan jendela kereta yang berada di peron. Beruntung tidak ada korban luka yang dilaporkan. Kericuan ini memicu kecaman dari masyarakat yang menilai tindakan tersebut merusak citra sepak bola dan juga negara. Diharapkan pihak berwenang dapat menindak tegas para pelaku untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Selepas laga terakhir fase grup Piala AFF, pelatih Thailand Masata Daichi langsung ditodong pertanyaan soal lawan yang ingin dihadapi dalam laga semifinal. Thailand menuntaskan laga babak penyisihan Piala AFF dengan mengalahkan Kamboja 3-2. Dengan hasil tersebut, tim Gajah Perang memuncaki klasemen grup A dengan koleksi 12 poin. Finish di peringkat teratas dengan nilai sempurna membuat Thailand bakal menghadapi runner-up dari grup B. Hingga saat ini belum ada kepastian soal kontestan grup B yang akan menuju ke semifinal. Vietnam, Indonesia, Myanmar, dan Filipina memiliki peluang. Lantas siapa yang dipilih Ishi sebagai lawan pada babak semifinal? Dalam babak semifinal, kami bisa bertemu dengan tim manapun. Ini bukan soal kami ingin bertemu dengan tim tertentu atau menghindari tim tertentu. Setelah ini, kami memiliki waktu istirahat cukup, sehingga kami bisa menyesuaikan lagi pertahanan dan juga penyerangan kami, termasuk untuk open play dan juga set piece, yang memang ingin kami sempurnakan dan perbaiki setelah ini, kata Ishi. Ishi yang baru menduduki posisi pelatih Thailand pada 22 November 2023 lalu, mengincar gelar Piala AFF sebagai persembahan pertama untuk negeri Gajah Putih. Striker timnas Indonesia Hoki Caraka membicarakan mental para pemain jelang melawan Filipina malam ini. Skuad Garuda wajib meraih kemenangan jika ingin lolos ke babak berikutnya
Namun yang menjadi sorotan adalah mental pemain. Pasalnya tim Merah Putih sebelumnya dihajar Vietnam dengan skor tipis 0-1. Menanggapi hal itu, mentalitas pemain timnas Indonesia justru terpacu. Dari segi mentalitas, kita pemain malah terpacu lantaran kita bisa mengimbangi Vietnam dan kebobolan 1 gol di menit akhir. Para pemain bertambah semangat. Kami akan buktikan hari ini kontra Filipina, kata Hoki Caraka. Adapun timnas Indonesia saat ini bertengger di posisi kedua klasemen grup B dengan koleksi 4 poin. Angka skor Garuda sama dengan Myanmar. Sedangkan Filipina berada di urutan keempat klasemen sementara. Daskal mengumpulkan 3 poin. Maka dari itu timnas Indonesia wajib menang jika ingin otomatis lolos ke babak semifinal Piala AFF.